Makan ini bisa bikin mabuk alami loh. Yakin masih mau nyobain? Kecubung. Yap, buat kalian yang belum familiar sama kata kecubung dikenal sebagai salah satu tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai pengobatan alami. Misalnya mengatasi kulit bengkak, mengatasi sembelit, meredakan rematik, dan lain-lain. Tapi harus diolah dengan benar ya guys. Oh ya guys, sebelumnya aku mau ngasih tahu, sebenarnya aku udah pernah bahas di shortku yang ini nih, tapi ya secara singkat dan view-nya itu cukup meledak. Nanti aku pin deh shortnya di kolom komentar biar kalian bisa nonton juga. Nah, maka dari itu aku bikin versi panjangnya di video ini. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas apa efek yang dihasilkan ketika seseorang memakan buah kecubung. Sepertinya banyak yang belum tahu mengenai dampak tanaman ini untuk tubuh ya. Mengingat masih ada aja kasus orang mengkonsumsi tanaman ini sembarangan. Contohnya berita terbaru ini. Oke, mari kita kenalan dulu sama buah ini ya. Ini buah namanya kecubung. Fenomena mabuk kecubung di Banjarmasin, 2 orang tewas, 35 lainnya dirawat di RSJ. Wow, sangat membahayakan ya dampaknya. Kecubung ini sangat mudah kita temui di sekitar kita, terutama di hutan. Banyak yang tergoda dengan bentuknya yang seperti rambutan hijau segar. Tapi kalau kalian menemukan buah ini, jangan coba-coba untuk memakannya. Buah kecubung ini memiliki efek yang berbahaya untuk kesehatan, meskipun kalian mengkonsumsinya sedikit. Tanaman ini memiliki kandungan metilkristalin yang membuat penggunanya akan halusinasi dan merasakan rileks saat memakannya. Saat memakan ini, pengguna akan merasa tenang dan hilang kesadaran karena kecubung juga memiliki zat anestesi. Itu sebabnya dalam dunia medis, buah ini digunakan sebagai salah satu bahan pembuat obat bius. Nah, saat kalian memakan buah ini, efek yang pertama kalian rasakan ya halusinasi. Halusinasi bisa berlangsung 2-3 hari. Contoh kasus halusinasi gara-gara makan kecubung. Gara-gara efek kecubung, pemuda ini merasakan badannya seperti sedang dikerumuni oleh semut. Temen gue makan buah ini, sejam kemudian dia mau potong kakinya. Katanya kepanjangan 1, anjir. Wow, ngeri banget nih kalau sampai dipotong beneran. Jangan makan gara-gara buah ini. Teman gue pamit kerja, pulang lagi, pas ditanya kenapa balik, dibilang di jalan dikejar dinosaurus. Pas SMP dulu pulang sekolah nemu kecubung. Teman gue iseng makan kecubung, dia telanjang pulangnya. Katanya lagi mandi sama bidadari di sungai, padahal mah lagi telanjang pula di jalan raya, anjir. Kayak orang gila gak sih yang telanjang gak pakai baju sama sekali. Selain memberi efek halu, kecubung juga mengandung zat skopolamin yang membuat daya ingatnya menurun, sehingga orang terlihat linglung seketika. Selain itu, penglihatannya juga akan kabur. Makanya buah ini disebut sebagai the devil breath atau nafas setan, karena penggunanya akan hidup seolah-olah menjadi zombie. Kecubung juga memberikan efek karnitona yang membuat seseorang merasakan kesenangan dan kegembiraan yang tinggi. Dia akan sulit mengantuk, bersemangat, percaya diri, dan berhasrat seksual tinggi. Zat ini juga membuat seseorang bisa mengalami kecanduan terhadap sesuatu. Makanya pemakaian kecubung ini bisa disalahgunakan sebagai narkoba, karena sensasi melepas penatnya itu luar biasa. Wow, ngeri banget nih kalau sampai disalahgunakan. Kecubung juga mengandung senyawa alkaloid lain yang memicu efek antikolinergik, sehingga dapat menghambat kerja sistem syaraf. Kandungan glikosida juga menghasilkan efek beracun pada jantung dan sistem syaraf, sehingga apabila dikonsumsi berlebihan akan timbul efek tertentu mulai dari depresi berat, serangan jantung, stroke, bahkan keracunan berujung kematian. Gak lucu ya guys, masa meninggal hanya gara-gara mengkonsumsi kecubung. Makanya hati-hati, gak usah coba-coba yang kita itu gak ngerti. Nah, udah kebayang ya guys efek samping yang dihasilkan dari penyalahgunaan atau konsumsi yang salah dari kecubung. Orang-orang tuh kadang penasaran, pengen ngerasain efek nge-fly tanpa pakai ganja atau minuman beralkohol. Jadi ya mereka nyarinya kecubung ini. Ya karena tanaman ini tuh gampang ditemuin di mana-mana. Tumbuhan yang tumbuh secara liar lah istilahnya. Terus buat kalian yang bertanya-tanya, Kak, kalau emang efek samping kecubung lebih berbahaya dari ganja, kenapa nggak diatur di undang-undang dan dibikin ilegal aja? Atau dimasukin ke golongan narkotika gitu? Nah, buat menjawab pertanyaan ini, aku udah research sebelumnya guys. Research. Kenapa kecubung belum masuk ke golongan narkotika? Ya karena kecubung itu sendiri nggak memberikan efek adiksi atau ketergantungan. Selain itu, manfaat kecubung sebagai obat kesehatan juga penting. Makanya kecubung masuk ke golongan tanaman obat binaan. Nah, buat bikin undang-undang terkait narkotika ini tuh nggak bisa sembarangan guys. Penentuan undang-undang ini tuh harus disepakati secara internasional.
sejauh ini kecubung belum disepakati secara internasional, makanya belum bisa masuk ke golongan narkotika. Gitu ya guys ya. Tapi disclaimer ya, konten ini aku bikin semata-mata biar kalian itu aware sama tanaman ini. Yang di satu sisi memberikan manfaat, tapi di sisi lain memberikan efek yang sangat buruk buat tubuh kalian. So, lebih berhati-hati lagi, oke? Gimana guys menurut kalian? Ada yang udah pernah makan kecubung? Teman kalian, saudara kalian? Gimana pengalaman kalian habis makan kecubung? Yuk coba ngobrol di kolom komentar, dan seperti biasa, subscribe untuk info menarik lainnya. Bye-bye!